Sampun, selamat datang di Taman Sari. Perkenalkan nama saya nanti Bapak Sumarsono. Jadi waktu Ibu dan Bapak verifikasi di depan ini tadi sebenarnya nanti depannya yang sebelah barat karena Raja sudah tidak ke sini kembali itu jadi pintu depan, yang sebelah barat jadi pintu belakang. Jadi nanti Taman Sari ini menghadap kiblat. Nanti kiblatnya jatuhnya bukan di kantong, tapi kiblatnya jatuhnya di Taman Sari, muslim pertamanya. Ya, nanti asistennya Raja dibantu dengan uang berlebih. Nanti Taman Sari luasnya 10,5 hektar, itu sudah jadi Taman Sari, sudah jadi masjid bawah tanah, sudah jadi istana air, sudah jadi lorong bawah tanah, sudah jadi danau buatan, itu dibangun dalam waktu 4 tahun. Jadi nanti Taman Sari bangunannya semua dibangun tanpa semen. Nanti Taman Sari dibangun dengan putih telur, batu bata merah, pasir, belajar tanpa kerangka besi. Jadi nanti latar belakang dari bawah ini bangunannya nanti dibikin hilang gitu, badannya itu kunci. Kenapa dibikin kunci seperti itu? Nanti kalau ada gempa itu bisa sekali. Itu cuma mengikuti gerakan terakhir di akhir ya. Nanti bangunan itu tidak boleh dilihat manusia. Kenapa sama Raja dibuka bangunan temboknya? Karena biar wisatawan tahu untuk bangunan strukturnya Taman Sari dibikin seperti ini. Nanti tak kasih tahu ada itu bangunan yang sudah dibuka sama Raja. Nanti tadi waktu masuk ke ruangan itu pakai ada ruangan kecil-kecil itu ya, tapi tidak satu dua tiga mungkin itu dulu itu tempat security-nya. Oh ya, kenapa pintunya pendek? Nanti bukan rajanya pendek, tapi raja mengajarkan ya tahu sopan santun, mengunggah musuh, tata krama. Nanti raja pertama sampai raja ke-10 tinggi semua ini cuma struk bangunan Taman Sari semuanya dibikin pendek. Jadi yang jauh tadi waktu Ibu masuk ke sini tadi ada foto di atas itu ada belas semangka seperti belas semangka itu ya. Itu memang dibikin ini sebenarnya kalau dijadikan bulat itu Bu, soalnya ini gampang ya. Semuanya dikatakan bulat jadi bulat jadi bulat. Jadi bulat. Jadi tempat ini makanya dinamakan gedung sekawan. Sekawan itu 4. Ini ada 1, 2, 3, 4 dengan bangunan sama ini tempat kembangnya. Nanti suara yang satu dengan yang lainnya tentu saja beda. Dan ini menggema. Jadi ini apa namanya? Ini namanya gedung sekawan. Enggak, dari depan apa? Dari depan tadi namanya gapura panggung, itu tadi panggungnya. Jadi panggung ini Bapak aslinya itu terbuka dan jauh, dan jauh kayak gini gitu. Itu aslinya terbuka. Itu tidak ada temboknya atas itu ya. Nah, kenapa itu direnovasi? Jadi karena ada wisatawan nanti kalau naik di atas bawa anak kecil takutnya nyelonong ke bawah. Oh iya. Makanya Taman Sari itu tidak boleh dicat maupun direnovasi kecuali yang hitam. Apa ada? Ini kalau dicat ini bagus banget. Tapi nanti wisatawan, turis-turis nggak bakalan kesini lagi karena bangunannya sudah tidak original. Ya, jadi nanti bangunan ini tebal. Nanti di dalam itu hawanya itu dingin. Ya nanti Ibu tak kasih tahu filosofinya nanti kalau punya rezeki bikin rumah nggak usah pakai AC, nggak usah kita pasang di ruangan itu nanti dingin. Karena Raja bikin Taman Sari tanpa semen. Jadi di atas ini menyerap panas. Itu kan menyerap panas ini. Jadi kerangka itu tidak pakai besi ini kerangkanya. Dulu kerangkanya bambu. Karena waktu itu belum ada besi. Jadi swap-swapnya itu ada contohnya nanti ada di dalam itu yang kena gempa itu nanti masih ada konstruksi bangunan. Nah, nanti bentuk bangunannya ya. Ini bentuk bangunannya strukturnya kayak gini. Monggo kita lihat sana dulu nanti baru saya fotokan lagi. Ibu, kita masuk ke sini. Masuk sini biar nggak panas. Satu bangunannya kayak gini. Jadi ini putih telur dan kampung putih. Jadi nanti Taman Sari bikin bata ini tanpa cetakan. Oh jadi nggak begini posisi Betul. kita ya Pak Epija ya? Dia berdiri ya. Jadi nanti Taman Sari istana air bentuk bangunannya beda. Kenapa beda? Karena Raja ini mengejar waktu supaya waktu itu pengerjaan lebih cepat. Makanya di istana air itu bangunan hancur. Karena tata batanya beda lagi, strukturnya gini.
ngeslop tidur, ngeslop tidur. Jadi kena gempa hancur istananya. Kalau di sini cuma petak-petak kecil-kecil aja ya, seperti ini kok. Oh iya kemarin. Ya gempa yang 2006 yang 5 orang meninggal karena gempanya pagi hari, orang itu gak tahu untuk luah-luah roboh bangunan-bangunan. Tapi kalau Taman Sari kokoh, kuat, megah. Jadi memang Taman Sari ini bangunan-bangunan itu sudah diperhitungkan sama raja secara matang. Jadi Nyun Sewu, kalau ibu mau naik ke atas bisa. Nanti kita bisa naik ke atas, bisa foto ke atas bagus banget karena di atas nanti bisa nampak bangunan-bangunan itu. Nanti kalau mau foto di atas monggo, nanti soalnya kita gak lewat sini lagi. Kita nanti menuju ke utara sampai menuju ke tangga-tangga itu. Nanti nyusul kakaknya yang di sana mungkin tunggu di situ kan. Monggo. Jadi kita kemana dulu? Si Ricky nggak ketemu. Kembali ke tiket nanti kak. Disuruh kembali ke tiket mawar. Nanti kita menuju di sini kelihatan dari situ. Iya bersama nanti. Nanti yang pohon-pohon ini yang dinamakan pohon kepel. Iya. Pohon yang besar-besar itu namanya pohon kepel. Itu kesukaan putri-putri raja. Nanti kalau makan buah itu nanti bau badannya wangi. Karena itu buah langka. Nanti itu tumbuhnya di batangnya, buahnya itu tidak ada di atas, itu nggak ada buahnya. Oh. Rasanya enak sekali, itu seperti sawo tapi bukan sawo. Jadi Kepal itu besarnya satu kepal tangan dewasa. Jadi kita dari depan dulu atau ke sini? Kita ke atas, nanti baru kita meluncur ke tengah-tengah sambil ke utara. Sabar. Sini lagi sayang dia diceritain. Oke. Oh video kita stop. Entah kita mau terusin lagi Bisa. Ini. Kita stop. Iya. Kita tekan aja. Itu beda sama semut yang di Oh, semua terang-terang. Pokoknya naik ke atas. Semut kroto ini. Ini kak, tapi bukan yang dari perut itu, ini enggak. Oh, tak gigit. Iya enggak. Soalnya kalau di sini memang seperti itu. Nah, dulu tanpa ini, tanpa tutup dulu. Aslinya ini terbuka aslinya. Oh, ini pakai ini tambahan ya. Ini pakai ini naik ke atas ya. Ada sambungannya. ada railingnya ya. Ada relnya. Nah, itu samanya yang tengah itu. Bu. Yang bangunan tinggi itu. Itu yang dinamakan sekarang. Nanti Taman Sari itu dikira orang-orang itu main ini. Taman Sari itu sampai ke sudut-sudut tengah itu. Nah, nanti dalam sabu kita ambilkan foto di sini. Nanti kita seperti di hutan pinus. Di tengah sini, ya, saya dari sana. Aduh, putus yang tadi. Bikin lagi nyambung. Untuk disambungin si Lili. Ya, biar nggak panas, Bapak nanti kalau mau video nggak apa-apa, biar nanti tahu. Jelasin dulu biar nggak panas. Nah, nanti Bapak Ibu Nyun Sewu, ini dulu sudah nggak ada airnya ya. Karena gempa 2006, air itu muncul dengan sendirinya. Ada mas fotonya Jadi airnya. ini gempa 2006 itu pecah Pak, belah. Oh, Ya, kolam ini belah. Jadi sumbernya dari tengah-tengah itu ya, mata airnya. Karena goncangannya terlalu besar, saluran yang tersumbat tadi buka dengan sendiri. Jadi ini Nyun Sewu ini bukan kolam renang. Jadi ini dulu aslinya sendang. Jadi kalau ibu capek, bapak capek, itu nggak usah berenang. Jenengan berendam di air, nanti kedalaman di bawah dagunya. Nanti begitu turun dari kolam, 1 jam, ibu nanti terasa pikiran tadi beban itu berat, itu lepas, ringan. Nanti jalan darah itu yang menempel di otot-otot akan kembali normal. Jadi sirkulasi. Jadi raja dulu datang ke sini ya semacam refleksi gitu. Jadi nanti di sini ada 3 tempat mandi, yang sebelah kanan ini dulu tempat mandi anak raja. Ini yang dinamakan Umbul Kawitan. Kawitan itu anak di bawah 12 tahun. Jadi ini katanya apa? Boleh pakai cuci muka apa gitu katanya? Enggak, Karena bukan. apa? Bukan saya melarang karena ini sudah dicampur dengan kaporit sedikit. Oh. Kenapa Biar Bapak? jernih. Di samping jernih nanti Iya. biasanya kalau wisatawan sudah datang itu buang kotoran di dalam itu. Jadi nanti kertas-kertas, masker itu Iya. dibuang seperti itu. Iya, Jadi iya. nanti kalau nggak seperti itu kan kotor. Ya.
Nah ini dikasih cover sedikit biar nanti tidak terlalu kotor kayak keruh ya. Nah, jadi Bu, nanti di sini tempat mandi anak aja ada 7 kamar. Nanti yang di tengah itu tempat mandi para istri aja. Itu ada 23 istri yang dinamakan dengan umbul pamuncar. Airnya itu muncar sendiri. Itu ada 23 istri. Nanti raja di atas itu beliau memilih istrinya nanti dengan cara melempar bunga. Nanti berebut. Nanti yang mendapatkan bunga mandi sama raja berdua di kolamnya yang dinamakan dengan umbul panguras. Panguras itu cuma untuk raja dan istri yang terpilih. Nah, besok mandi lagi kalau sudah terpilih tidak boleh mandi. Jadi nanti 23 istri semua kebagian kakak adil. Makanya simbolnya payung. Payung itu sebagai penganyam. Raja itu menganyam anak, menganyam istri, menganyam keluarga, semua dirangkul supaya rukun. Makanya nanti ada simbol 5 agama. Nanti aja, nanti soalnya kita menuju di sini baru nanti terangkan 5 agama. Karena nanti semua itu sudah terserah di sini. Raja Muslim, tapi raja tidak kepala karena raja sebagai pemimpin beliau harus bisa menyempuyung 5 agama itu supaya tidak bertengkar. Karena apa? Dulu ibu kotanya di Indonesia, sementara waktu itu di Jakarta. Makanya raja harus bisa menyempuyung agama itu. Di samping itu Jogja juga pernah dari mana-mana ada beda agama, makanya supaya tidak jadi buat dibikinkan satu sisi ya. Ah, nanti Bu, kenapa di sini hawanya dingin seperti ini ya? Adem, kenapa? Karena tembok bangunan ini Ibu amati aja, itu nanti dibikin nyerong, itu nyerong angin kencang dari barat, dari timur, dari utara, dari selatan. Makanya ini kalau terbuka seperti ini, tembok itu lurus gini, panas di sini. Makanya angin kencang itu temboknya begini. Pinter aja itu bikin ya konsepnya seperti itu tadi. Jadi nanti Bu, yang di pojok ini seperti sangkar burung, ini yang dinamakan aromaterapi. Jadi nanti kalau mau mandi pakai bau-bauan supaya baunya tadi merebak ke tempat mandinya. Karena tempat mandinya istrinya. Nanti kalau nyata di uap tidak bisa naik di atas. Karena apa terbawanya dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara masuk ke tengah-tengah terus. Tapi kalau tembok ini dibikin lurus gini, uap tadi tidak bakalan keluar ke sana. Itu sumber filosofinya. Raja bikin bangunan ini diperhitungkan secara matang konsepnya. Monggo nak Mas. Nah, monggo nanti kita foto di tengah itu. Itu sejarahnya. Jadi anak-anak itu ke sini biar nanti memperhatikan sama teman-teman. Jadi ini aslinya ini rumahnya ini yang ini jadi yang harus berani. Kenapa ini diganti? Karena raja sudah tahu kalau orang yang sudah ini di sini nanti tangannya itu usil, nggak bakalan nggak usil. Nanti berapa seperti ini. Orang Indonesia nakal-nakal. Jadinya sama raja sudah tahu konsep bangunan ini harus diganti. Karena apa? Nanti bakal rusak. Karena nanti ada bunga nanti targetnya. Makanya sama raja bangunan ini langsung berdebat. Makanya lari jalan ke sini ini bangunan ini supaya tidak banyak curatan. Kalau sampaikan dari sini, nanti tak bentukkan kapal tadi miringnya gini ya. Jadi nanti di tengah itu nanti bentuk kapalnya itu lihat miringnya tadi nyerongnya itu. Ya, itu muslimnya. Nanti nadanya itu Buddha. Karena naga itu pakai itu bunga teratai. Itu bunga teratainya ada di atas. Nanti di belakang ada sumbernya Katolik. Jadi ini Hindu, Muslim, Buddha, Katolik dan Kristen ada di belakang. Jadi sumber filosofinya sudah ada di tempat. Itu nadanya Buddha. Budanya itu. Nanti yang tengah itu kubah Muslimnya, itu kubahnya. Nah, nanti kanan kiri itu kubah. Itunya mesra gini, penciuman inderanya langsung masuk. Begitu ada raja langsung kecium dari baunya. Makanya sebagai tolak bala. Karena ini kalau dibuka, banjir di samping itu sumur-sumur yang ada di sini habis kesedot dengan sumber. Karena terlalu kencang karena di bawah tanah. Kita sudah kedalaman 14 meter. Tapi tidak terasa kalau kita sudah di bawah tanah. Tadi waktu Bapak Ibu beli tiket tadi itu kedalaman 10 meter. Agak lama-lama landai. Istilahnya yang tengah.
Nah, nanti konsep pembangunan Bu, ini tempat mandi raja dan istri yang terpilih. Nanti kalau sudah terpilih, mandi berduanya di kolamnya yang dinamakan dengan Umbul Panguras. Jadi cuma untuk raja dan istri yang terpilih. Jadi hanya berdua kan? Iya, hanya berdua yang terpilih tadi. Nanti kalau sudah terpilih, baru beliau masuk ke tempat tidurnya. Oke, terima kasih. Nah, ini tempat raja tidur, tempat tidurnya, tempat sauna istilahnya. Ini sauna atau spa. Nah, jadi dulu hasilnya bapak tembok ini dibikin minggu. Ya karena biar sirkulasi angin tadi masuk ke tempat tidurnya raja. Jadi dulu tidurnya nggak pakai AC maupun kipas angin karena angin sudah masuk dengan sendirinya. Oh, jadi ini Sama, kamar aja ya, lah ya. kamar tidur tempat spa atau sauna. Kalau ada apinya, ini ada pengaruh. Oh, bahwa Dulu tempat ya, bisa buat dulu api tidurnya ya. pakai arak. Ya kalau kepanasan dikurangin, kalau kurang panas ditambahin jadi spa. Sekarang banyak spa itu nah. Jadi burung-burung itu menghisapi sari-sari madu. Makanya dinamakan taman sari karena burung-burung itu menghisap sari-sari madu. Nah, nanti yang di pojok itu kayak baru ya. Itu sebenarnya lambangnya juga. Kalau raja madu saya 1, 2, 3 sampai ke bawah itu. Ya karena ibu kotanya dulu kan Indonesia kan di Jakarta, makanya lambang raja itu bentuknya kayak Garuda. Karena Garuda itu punya mahkota, punya kuping yang tajam, ya makanya simbolnya bobo, istilahnya itu bobo itu hambobo. Kan di tengah Garut Jawa itu. Nah, itu Wonosobo kalau siapa. Nanti kita foto di sini, tengah sini aja. Nanti nggak usah ke sana, nanti orang ini bisa dilantar. Nanti yang seneng cepatnya, biar pecah. Nah, tapi lokasinya itu di tengah-tengah kampung, Bu. Makanya dinamakan dengan kampung wisata Taman Sari karena letaknya di tengah-tengah perkampungan. Setiap hari full gini, Bu. Ada misalnya merokok, membunuh, Ini kompleks dinas, Bu. Semuanya ini kerja. Tapi kadang di kampung-kampung sini rumah-rumah ini selalu sepi. Ya karena kerjanya dari pagi jam 3. Bagus kan? Ya sok-sok etek. Semangat deh. Bola langsung ngurus pindah sana ya. Terus pindahnya ini yang susah ini tiket masuk ini. Mama nggak pengen pindah sana kan? Pindah nih cuma aja lah. Kamu kan tahu mulu mau sekolah kan? Iya tapi nggak bisa per kami. Kembalikan pandemi. Kalau mau satu. Makanya di sini dikawal dengan prajurit. Ini prajurit yang tidak boleh masuk ke keraton. Ya kalau itu yang prajurit yang boleh masuk ke keraton kan ada 2 jenis. Yang ini Bugis. Bugis itu cuma di luar menjaga. Nanti yang masuk ke keraton itu yang dari 4 batang Ini belum peluang. lama dong, Pak. Belum pandemi awal. Iya, 2019 ya. Tapi kerisnya itu dibawa di Jakarta mungkin disimpan di museum Jakarta. Karena kerisnya itu segi anunya uloknya itu 9. Panjang banget tapi segini. Ya makanya Bu ini dipecah kadang-kadang. Kamu bebas mau ke sana ke sasar, mau ke sana ke sasar, mau ke sana ke sasar itu dah masing-masing sendiri. Karena ya memang letaknya seperti itu. Ini ya. Iya. Yuk, jalan apa ada cepat. Karena apa nggak tahu. Mungkin masih tempat yang ini. Iya.
Tapi juga support konten mau paling nomor 82 itu juga. Tapi karena itu masih berapa? Ya karena memang belum mau berhenti. Main gamelan Bu? Oh, kapan main gamelan? Iya. Ini kalau nggak ada pemandunya susah lagi. Karena memang kasih dulu. Dulu di danau Bu, belum ada rumah ya. Dikelilingi. Karena Merapi bagus, juga pantai sering beberapa rumah, ya, makanya di sini sepi terus tiap hari. Kita lewat tadi sekitar 10 menit. Jadi ini masuknya perkampungan apa, Pak? Ini kampung Taman Sari. Oh. Jadi lokasinya itu di tengah-tengah perkampungan itu. Nah, ini istananya, istana air. Ini makan belum habis-habis. Jadi dulu bagus ini kedalaman danaunya nih Pak, 3 meter ini. Ini dibikinkan gorong-gorong. Jadi dinaikkan 3 meter, dinaikkan 3 meter, biar nanti air itu kalau musim hujan nggak bakalan banjir karena bukan masuk ke lokasi lubang-lubang ini. Nah, ibu yang sewu, yang di tengah ini, Bu, tempat raja bertapa ya. Ini yang dinamakan dengan Pulau Panembu. Nanti raja bertapanya di bawah itu. Nanti kita masuk ke lorong bawah tanah ini menuju ke tempat parkir itu. Nanti baru kita foto di dalam itu. Nanti lorong ini manjang sekitar 300 meter sampai ke lokasi parkiran tadi. Ya karena lorong ini dingin banget itu yang tempat raja bersembunyi. Jadi kalau dikejar Belanda, raja itu masih nyari dalam itu, Bu. Ke bunkernya. Di bawah itu nanti kita ke situ. Iya, parkir dekat. Nah, ini rumah saya, Bapak. Adem. Oh, ini rumah Bapak. Tapi kecil rumah saya karena ya keluarga 3. Kakak ada di Jakarta, yang satu di sini. Nah, ini kalau Bapak saya kan lukis gitu. Ini yang bikin Bapak. Jadi bikinnya itu untuk anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu dibikinkan supaya nanti kalau kerja itu nggak mungkin ada yang sama. Jadi limited edition. Jadi satu motif itu ya satu ini nggak ada lainnya, nggak ada kembarannya. Jadi kalau Bapak kerja itu nggak ada yang sama. Satu. Jadi bikinnya seperti ini, Bu. Ambil itu masih penuh banget. Kalau lihat dulu nanti biar Bapak tahu warnanya. Nah, pakai aja, Pak. Nah, ini Bapak saya, Pak. Ciptoning ini nama Bapak. Tapi Bapak saya sudah sepuh ya, 82. Ini Bapak saya, Bu, yang bikin. Guru saya ya. Nanti kalau ini adik saya. Bisa mana, Mbak? Nah, ini Ibu. Jadi kalau ini Ibu saya, Pak. Jadi bikinnya pakai itu, canting. Jadi satu motif itu cuma satu. Tapi kalau ini buat itu biasa dinding. Kalau yang ini buat baju. Jadi satu motif itu cuma satu motif satu. Jadi tidak ada lainnya. Yang saya pakai kan ini dari itu kain itu 2,5 meter tak bikinkan. Ini adik saya. Adik juga guru ini, Bu. Tapi ini masih libur, nanti tanggal 2 baru mengajar lagi. Itu nurun Bapak kalau adik. Sudah tahu cara bikinnya batik belum, Bu? Belum. Pakai cantik gitu loh. Bapak biar tahu nanti anak-anaknya, soalnya di Jakarta atau di mana nggak ada. Nah, ini namanya lilin Om, ya. Ini lilin, ini namanya cantik, ya. Ini alat untuk membuat batik itu cantik seperti ini. Nah, dan ini lilin. Jadi lilin ini dari sarang lebah, ya. Dan lilin itu kalau untuk membuat batik itu ada 2, ya. Yang pertama itu ini dari sarang lebah, yang kedua ini namanya parafin. Ini yang biasa untuk lilin nyala itu loh, ya. Dan fungsinya itu berbeda-beda. Kalau yang lilin yang seperti ini dari sarang lebah ini mempunyai fungsi untuk menutup warna. Tapi kalau yang parafin seperti ini untuk membuat efek pecah-pecah seperti ini. Ya. Dan batik itu ada 3 macam jenis. Yang pertama itu kan batik tulis, arahnya menggunakan cantik. Yang kedua nanti batik kombinasi.
kombinasi antara cantik dan menggunakan yang namanya cap. Tahu ya capnya? Itu ada di sini, capnya itu ada yang di etalase yang ada itu. Cap yang ketiga, seluruh prosesnya menggunakan cap dan biasanya, mohon maaf kalau yang rata-rata batik itu varietas sekarang itu bukan batik tapi tekstil motif batik karena pekerjaan dengan mesin atau printing yang sehari bisa sampai ratusan meter. Tapi kalau yang batik tulis asli menggunakan cantik itu lama. Kenapa harga batik tulis itu mahal? Karena prosesnya yang sangat lama. Dan untuk membedakan antara batik tulis dan bukan tulis sudah bisa belum Ibu? Tak tunjuk ini. Mohon maaf ya. Nah ini. Makanya kalau teman-teman mau seperti ini, jangan sampai jangan tentu. Ini yang tulis. Batik tulis itu seperti ini. Itu membedainya itu seperti ini biar tak kasih informasi biar suatu saat nanti kalau ibu mbak mas mau beli batik jangan sampai tertipu soalnya sekarang itu di luar sana kan banyak yang beli batik yang mengaku batik itu tulis asli padahal bukan tulis karena mungkin pikirnya dengan harga mahal dapatnya pasti tulis itu belum tentu. Jadi suatu saat jadi belinya harus sekarang juga entah itu kapan kalau mau beli untuk beda ini kalau yang tulis asli yang pertama kali dilihat itu bukan dari kainnya tapi Anda nanti harus lihat detail keseluruhan motif tersebut. Contoh kalau di kain itu ada garis lurus, untuk garisnya tidak semuanya lurus, pasti nanti sedikit ada yang tulis ya itu. Yang kedua kalau di kain itu ada motif yang sama, motif ini apa ya ini pasti ada perbedaan. Nggak mungkin sama persis. Nggak mungkin sama persis. Dan lagi kalau ada titik-titik ini kan nggak ada titik-titiknya tuh, kita cari yang ada titik-titiknya. Untuk titik-titiknya tidak sama ukuran, besar kecilnya itu beda-beda. Karena kita menggunakan yang tadi yang namanya cantik ini. Ya, seperti ini. Atau garisnya itu kadang kita kalau pas nyanting kayak gini, kadang pas batu atau pas elang itu pasti ada yang sini seperti orang tanda tangan itu loh. Serupa tadi tak sama yang terakhir, kalau orang awam tahunya itu kalau kamu beli batik itu harus yang bolak-balik sama. Kalau yang tidak bolak-balik sama itu berarti itu keliru.